Ya, masih asli. Asli. Ini Kamar horor tadi apa? ini kamar yang penuh banyak ceritanya di situ. Apa? Dan banyak ceritanya di sini. Jadi macam-macam pengalaman orang-orang. Saya sih nggak pernah ngalamin, tapi Apa tuh? Hantu itu gimana? ya, Bahasa sih mistis. ya agak ceritanya agak unik-unik gitu. Kamar ini. Terus kalau saya di sini, aku kecil di sini mas, satu keluarga ya mas. Bapak ibu dengan 3 anak. Itu gila sudah ya. Belum, kan Iwan Eva, sebelumnya Iwan itu ada Eva yang perempuan yang meninggal umur 7 tahun. Jadi SD kelas 1. Jadi saya di sini sampai tahun 77. Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita punya topik yang menarik nih. Kita bakal coba telusuri cerita dan detail dari rumah masa kecilnya Pak Anies Baswedan di Jogja. Sumber kita kali ini transkrip video dari kanal YouTube beliau sendiri. Jadi kita akan gali sejarahnya, kenangannya, ya detail unik rumah itulah. Siap ya? Mari kita bongkar bareng-bareng. Siap. Yang selalu menarik dari tempat kayak gini itu, ya bagaimana sebuah bangunan, sebuah rumah gitu bisa nyimpen banyak banget lapisan cerita. Betul, betul. Bukan cuma tembok dan atap, tapi jadi semacam arsip memori saksi sejarah. Apalagi rumah yang punya riwayat panjang kayak gini. Nah, iya. Sumber kita ini langsung membawa kita ke suasana yang, cukup tegang ya di masa lalu. Disebutkan soal ancaman penculikan dari PKI waktu itu, dan rupanya kakek Pak Anies ini salah satu targetnya. Iya, betul. Itu memaksa keluarga harus mikir kreatif ya soal keamanan. Sampai akhirnya mereka siapkan tempat persembunyian yang nggak biasa. Di mana itu? Di atas langit-langit atau Eternit gitu. Aksesnya juga, dibuat tersembunyi banget. Lewat lubang kecil sama tangga darurat di dalam kamar mandi. Oh, jadi nggak kelihatan dari luar ya? Sama sekali nggak kentara, bener-bener kamuflase. Katanya juga ada tangga bambu yang selalu siap di beranda gitu, buat antisipasi cepat kalau ada apa-apa. Menarik, menarik. Ini kayaknya jadi semacam pola ya di zaman itu. Di sumber kita juga kan ada cerita Pak Darban di Sorokusuman. Ah ya, yang itu ya. Beliau juga sama pakai atap rumah buat nyembunyiin dokumen, koran-koran penting gitu. Takut ada razia kan? Jadi solusi darurat yang cukup umum kayaknya. Iya, artinya itu. Solusi darurat kayak gini ada risikonya juga. Kayak cerita Pak Darban itu. Pas dokumennya mau diambil lagi, ternyata udah jadi bubuk. Wah, sayang banget ya. Lembab, mungkin kena rayap juga. Jadi bukti sejarah bisa hilang gitu aja, dimakan waktu dan kondisi. Bener juga. Nah, kalau kita geser dari sejarah, kita lihat arsitekturnya deh. Pasti Anda perhatikan juga kan detail kayu jatinya. Oh iya, itu jelas banget. Kualitasnya itu loh, premium. Utuh, papan panjang gitu, nggak ada sambungan. Untuk zaman itu sih luar biasa ya. Banget. Terus dindingnya juga tebel, katanya setara 2 batu bata. Makanya sirkulasi udaranya bagus. Jadi adem terus rumahnya. Dan kelihatan dirawat banget ya. Ada disebut proses sepuh itu kan buat kayunya, semacam dilapis ulang gitu biar awet. Iya, betul. Bahkan ada diskusi soal kemungkinan balikin warna asli tegel atau dinding yang udah ketutup cat baru. Mau coba kakek sikat kawat sama thinner katanya. Wah, niat juga ya. Ini nunjukin kalau mereka sadar banget nilai cagar budayanya, nggak cuma sekedar tempat tinggal biasa. Tentu, tentu. Nah, di luar sejarah sama arsitektur, rumah ini kan juga tempat kenangan masa kecil ya. Pak Anies di video itu ketemu teman lamanya, Pak Karyadi Agus. Iya, ada adegan itu ya? Mereka nostalgia main kejar-kejaran di halaman. Katanya Pak Anies yang paling jangkung dulu. Mengingat rumahnya kelihatan besar, pasti luas ya tempat mainnya. Nah, ini dia. Secara keseluruhan mungkin iya, tapi justru ada kontras yang menarik banget di sini loh. Kontras gimana? Ruang inti keluarganya, tempat Pak Anies tidur sama bapak, ibu, dan 2 saudaranya Mas Iwan dan almarhumah Mbak Eva, itu ternyata kecil banget. Cuma sekitar 3 kali 4 meter. Serius? Sekecil itu? Iya. Dan ruangan itu multifungsi banget. Selain kamar tidur, ya jadi ruang tamu informal. Kadang juga tempat nginap tamu dari luar kota. Coba bayangin dinamika keluarga di ruang yang, ya segitu. Wah, multifungsi sekali ya jadinya. Terus ada satu lagi yang unik soal kamar horor itu. Gimana ceritanya? Iya, kamar horor.
Jadi, bukan karena Pak Anies sendiri ngalamin yang aneh-aneh sih. Katanya nggak pernah. Tapi lebih karena ya cerita-cerita dari orang lain aja yang pernah singgah atau tinggal di sana. Jadi nambah lapisan misteri sendiri gitu ke rumahnya. Oke, menarik. Ada satu dimensi lagi yang penting nih, peran sosial rumah ini. Ini ada kaitannya sama kakek Pak Anies. Oh iya, gimana tuh? Beliau kan dulu anggota konstituante. Itu badan yang tugasnya bikin UUD baru, sidangnya di Bandung. Nah, rumah di Jogja ini sering jadi titik transit penting. Jadi gini, anggota konstituante lain atau tamu-tamu dari berbagai daerah yang mau ke Bandung, itu kan seringnya naik kereta api, turunnya di stasiun Tugu Jogja. Oh, deket banget ya dari rumah itu. Deket banget, cuma sekitar 350 meteran lah. Jadi rumah ini kayak jadi pos singgah gitu, tempat mereka istirahat sebentar, kadang nginep, sebelum lanjut lagi ke sidang di Bandung. Rumahnya jadi semacam simpul sosial lah. Wah, jadi perannya lebih dari sekedar rumah tinggal ya? Jauh lebih luas dari fungsi domestiknya. Jadi penghubung antar orang dari berbagai daerah juga. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, rumah masa kecil Pak Anies di Jogja ini, wah kompleks banget ceritanya, bukan cuma bangunan tua. Iya, betul. Dia jadi saksi sejarah, ada cerita perlindungan dari ancaman PKI, terus arsitekturnya juga istimewa, materialnya bagus dan dijaga. Dan yang paling penting, jadi ruang memori personal, kehangatan keluarga meskipun di ruang yang terbatas ya tadi. Dan jangan lupa fungsi sosialnya itu. Oh iya betul, sekaligus jadi titik temu sosial pada masanya. Banyak banget lapisannya ya. Banget. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga ya buat Anda para pendengar. Bagaimana sebuah tempat tinggal itu bisa berfungsi ganda, bahkan 3 lapis makna sekaligus. Gimana tuh maksudnya? Ya, jadi benteng perlindungan dari bahaya sejarah, terus jadi arena tumbuh kembang masa kecil yang penuh kenangan, sekaligus jadi simpul koneksi sosial buat banyak orang. Benar juga ya. Coba deh Anda renungkan, bagaimana pemahaman kita tentang sebuah ruang, mungkin ruang di sekitar Anda sendiri, bisa berubah jadi lebih dalam ketika kita tahu lapisan-lapisan cerita yang tersimpan di baliknya. Sesuatu untuk dipikirkan mungkin ya?